Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika SMA tahun 2022 ya. Dan ini merupakan video yang ke-8. Untuk video pertama sampai ke-7 nanti teman-teman yang belum melihat videonya linknya saya sertakan di deskripsi beserta playlist lengkap pembahasan soal-soal OSN Fisika untuk jenjang SMA dari tahun-tahun yang lalu ya. Oke, pada soal ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi dan tentu saja ada juga yang berkaitan dengan dinamika linearnya ya. Dan ada kinematikanya juga. Jadi teman-teman yang mau mencoba untuk mengerjakan soal ini silakan bisa di-pause dulu videonya, kemudian dicoba dengan menggunakan pengetahuan dan materi yang sudah dipelajari. Oke, kita lihat soalnya sebuah silinder pejal bermasa M besar sama dengan 3M kecil dan R besar sama dengan 20 cm dapat berotasi bebas terhadap sumbu horizontalnya. Sebuah tali tak bermasa pada permukaan silinder, kemudian sebuah beban bermasa M1 kg M kecil dipasang pada ujung tali. Mula-mula tali berada di bawah silinder dan posisi beban M kecil tepat berada pada garis putus-putus. Kemudian beban tersebut dinaikkan setinggi 45 cm H kecil dan kemudian dilepaskan tanpa kecepatan awal. Percepatan gravitasi adalah G, kemudian besar kecepatan M kecil ketika M kecil berada sedikit di bawah garis putus-putus adalah titik-titik meter per second. Di sini digunakan asumsi bahwa pada keadaan yang ditanyakan tersebut tali tidak mulur dan interaksi bersifat seketika. Abaikan hambatan udara. Oke, jadi seperti itu ya, deskripsi soalnya cukup panjang, tetapi kita coba akan analisis poin-poin penting yang ada pada soal ini ya. Jadi yang pertama, kondisinya adalah massa kecil ini berada di garis putus-putus ya, dan kondisi talinya di sini lurus seperti ini ya, tegang ya. Kemudian M kecil ini ditarik atau diangkat ke atas setinggi 45 cm atau setinggi H. Tentu saja pada kondisi ini talinya nanti akan menjadi kendur. Ya kan, karena dia diangkat ya, mula-mula dia tegang di sini, kemudian diangkat, talinya tentu saja akan kendor di sini. Nah, kita akan mulai dengan menganalisis pada saat tali kendor ini. Jadi, misalkan garis putus-putusnya kita gambarkan di sini ya. Ini garis putus-putusnya yang warna merah itu. Oke, kita buat warnanya sama ya. Ini garis putus-putusnya berwarna merah. Kemudian ada M kecilnya ada di sini, M kecilnya di atas. Dan pada saat posisi ini, talinya kendor. Dia tidak punya kecepatan awal, jadi V0-nya adalah 0. Kemudian jaraknya terhadap garis putus-putus adalah H, yaitu 45 cm ya. Kita masukkan nilainya itu nanti aja di hasil akhir. Oke, jadi pada kondisi seperti ini, M kecil ini akan bergerak turun, jatuh ini, dengan gerak jatuh bebas kan. Tentu saja ini geraknya jatuh bebas. Ini gerak jatuh bebas. Kenapa? Karena satu-satunya yang menyebabkan dia bergerak di sini adalah percepatan gravitasi ya. Tegangan talinya tidak ada karena di sini 0. Berarti gayanya hanya gaya gravitasi. Maka kita bisa analisis dengan menggunakan persamaan-persamaan dalam GLBB yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas ya. Yang pertama, dengan parameter yang ada, kita bisa menggunakan H dan V0. Oh iya, kita bisa tambahkan lagi misalkan pada saat posisi tepat akan menyentuh di sini. Ya, tepat akan menyentuh, talinya tepat akan tegang, kecepatan yang dimiliki oleh M kecil ini misalkan V. Ya, berarti kita bisa membuat persamaannya. Yang pertama adalah V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2GH ya. Karena satu-satunya di sini percepatannya adalah percepatan gravitasi atau G. Jadi kita dapat V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Dengan nilai V0-nya 0 berarti dapat V kuadrat sama dengan 2GH atau V-nya sama dengan akar 2GH. Oke, kemudian kita buat ini jadi persamaan 1. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pada saat massa M kecil ini turun sedikit lagi, maka si katrol ini sudah mulai akan bergerak. Ya, sudah mulai akan berputar nanti katrolnya pada saat M kecil ini turun sedikit dari garis batas ini. Maka interaksinya katrol sudah ikut berinteraksi. Maka berikutnya kita bisa menggunakan analisis menggunakan salah satu hukum, yaitu hukum kekekalan momentum sudut terhadap pusat rotasi katrol. Ya, terhadap pusat rotasi katrol. Maka kalau kita gambarkan, ya misalkan seperti ini, kita pakai gambar yang sudah ada di soal saja ya, kita gambarkan. Oke, kita ambil gambarnya dulu untuk yang katrol besar ini. Oke, kita pindah, sebentar kita rapikan dulu ya.
Nah, kita bawa di sini. Nah, anggaplah posisi ini adalah posisi pada saat M kecil ini tepat akan melewati garis batas atau warna merah itu, garis putus-putus warna merah. Maka katrol sudah akan mulai berotasi. Berarti kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum sudut ya, atau momentum angular. Yang pertama, momentum sudutnya dimiliki oleh M ini, M kecil ini, yaitu sebesar M dikalikan V dikalikan R ya. Momentum sudut ini adalah momentum sudut tepat sebelum dia melewati garis batas. Kemudian setelah melewati garis batas atau garis putus-putus, massa M kecil ini punya momentum sudut sebesar M dikalikan V aksen dikalikan dengan R ya. R-nya adalah R besar ini ya. R-nya adalah jari-jari katrolnya. Nah, jadi pada saat dia turun sedikit lagi, dia sudah punya kecepatan V aksen. Di sini tadi kecepatannya adalah V. Kemudian katrolnya sudah mulai berputar, berarti kita tambah dengan momentum sudut katrol, jadi I kalikan omega. Oke, sekarang tinggal kita rapikan jadi M dikali V dikali R sama dengan M dikali V aksen dikali R plus momen inersia dari katrol adalah setengah, M katrol adalah M besar dikali R kuadrat, omeganya tentu saja V aksen dibagi dengan R. Ya, maka R-nya bisa kita coret 1 dan R yang di sini kita coret habis. Maka kita tinggal punya persamaan MV sama dengan M V aksen plus setengah M besar V aksen, atau M V sama dengan V aksennya kita keluarkan jadi M plus setengah M besar V aksen. Nah, di sini kita dapat nilai V aksennya ya. V aksennya adalah M dibagi dengan M kecil plus setengah M besar dikali dengan V. Oke, kita buat ini jadi persamaan 2. Nah, kalau kita baca soalnya, yang diminta ini kan sebenarnya V aksen kan, yaitu besar kecepatan M ketika M berada sedikit di bawah garis putus-putusnya. Jadi kita sebenarnya bisa menemukan jawabannya dari sini, tinggal mengganti variabel-variabel yang ada di sini dengan angka ya. Jadi sudah ketemu jawabannya adalah V aksennya sebesar ini. Tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Berarti V aksen sama dengan M dibagi dengan setengah M besar, kita tulis di depan, plus M kecil, dikali dengan V-nya adalah akar 2GH dari persamaan 1. Nah, V-nya adalah akar 2GH. Maka masukkan angka-angkanya, V aksen sama dengan M kecilnya tadi adalah 1 kg, M besarnya berarti 3M kecil 3 kg ya. Jadi ini 1 dibagi dengan 3/2, 1/2 ditambah dengan 1 dikali akar 2 dikali gravitasinya 9,8 ya. Di soal ini menggunakan gravitasi 9,8 dikalikan dengan hanya 45 cm. Jadi 0,45. Oke, jadi seperti ini. Maka V aksennya sama dengan 1 dibagi 2,5. Karena ini 1,5 ditambah dengan 1, 2,5 ya. Dikalikan dengan akar dari, kita hitung dulu aja pakai kalkulator ya. Kalau kita hitung jawabannya 8,82. Ini sebenarnya bentuk akar ini akan jauh lebih mudah kalau gravitasinya pakai 10 ya. Kalau pakai 10 ketemunya akar 9. Akar 9 itu 3 ya. Nah, tetapi untuk peraturan di OSN tahun lalu, OSN itu gravitasinya harus pakai 9,8. Maka mau tidak mau ya kita harus ikutin aturan itu. Nah, ini kalau kita hitung lagi dengan menggunakan kalkulator lagi ya, karena boleh dipakai. Akar dari 8,82 kemudian kita bagi dengan 2,5, maka kita akan dapatkan jawabannya itu 1,187. 1,187, atau kalau dibulatkan 1 desimal jawabannya 1,2 meter per sekon ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk penghitungannya untuk aturan tahun lalu boleh menggunakan kalkulator. Untuk aturan tahun ini kita belum dapatkan, nanti kita tunggu aja informasi yang resmi dikeluarkan oleh Puspresnas ya, seperti itu. Oke, jadi demikian untuk pembahasan soal yang ke-8 ini ya, bagian ke-8 ini. Semoga bermanfaat pembahasan soal ini. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal OSN fisika yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.